Halo teman-teman, bagaimana kabar kalian? Semoga dalam keadaan sehat. Bertemu lagi di channel Revolusi Skill. Pada video kali ini saya akan melanjutkan di video sebelumnya, yaitu mengenai belajar Microsoft Excel pemula part 3 sekarang. Oke. Untuk di part 3 ini saya akan membahas mengenai beberapa rumus-rumus yang memang harus diketahui khususnya bagi kalian yang pemula. Rumus ini biasanya paling sering atau rumus dasar yang digunakan dalam Microsoft Excel. Oke, yang pertama, umpama di sini terdapat beberapa tampilan dari tabel yang saya tuliskan, yaitu pada tabel sebelumnya cuma ada beberapa yang saya tambahkan. Nah, di sini umpama saya ingin pertama menggunakan rumus penjumlahan, ingin menjumlahkan antara harga satuan dari penjualan ban dengan harga satuan penjualan oli. Nah, kita bisa menggunakan sama dengan, oke, ini catatan teman-teman yang perlu kalian ketahui. Untuk menjumlahkan, membagi, dan lain-lain sebagainya di Excel itu kita harus mengawalinya dengan tanda atau sama dengan. Oke, tolong diingat, kita harus mengawalinya dengan tanda sama dengan. Oke, kemudian sama dengan, kita klik kolom di bagian harga satuan penjualan barang, penjualan ban maksudnya, ditambah, oke, saya mulai dengan penjumlahan teman-teman, ditambah dengan penjualan oli, harga satuan penjualan oli yaitu D6. Oke, kemudian enter. Nah, hasilnya akan langsung dijumlahkan secara otomatis teman-teman. Oke, umpama nih saya ingin mengurangkan terlebih dahulu ya. Oke, umpama saya ingin mengurangkan antara harga penjualan oli, harga satuan penjualan oli dengan harga satuan penjualan ban. Oke, kita klik aja sama dengan, kemudian pilih D6, kemudian pilih kurang, kurang maksudnya. Kemudian pilih D5, tinggal kalian enter. Oke, maka hasilnya akan otomatis teman-teman, hasilnya 5000 selisihnya teman-teman ya. Nah, oke, selanjutnya umpama ingin membagi, umpama ingin membagi antara harga satuan dari ban ini dengan jumlah penjualannya. Oke, langsung saja sama dengan, pilih harga satuan, kemudian bagi. Nah, rumus bagi ini teman-teman menggunakan tanda miring teman-teman ya. Biasanya terletak di bawah tanda tanya. Oke, dibagi dengan jumlah penjualan, kemudian kalian enter. Nah, hasilnya akan langsung muncul. Dan selanjutnya umpama kalian ingin mengetahui harga totalnya berdasarkan tabel penjualan ini. Oke, umpama di sini jumlah penjualannya ada 5 dengan harga satuan sebesar 50.000. Untuk memperoleh harga totalnya, kita pilih harga satuan dikali. Oke, rumus kali dalam Excel itu teman-teman biasanya menggunakan bintang. Bintang digunakan sebagai lambang kali, dikali dengan jumlah penjualan, yaitu di C5. Kita enter. Oke, hasilnya akan muncul teman-teman, yaitu sebesar 250.000. Dan selanjutnya juga sama teman-teman, kalian tinggal tulis sama dengan, pilih harga satuan dikali dengan penjualan, total penjualan, sama dengan, pilih harga satuan kemudian dikali dengan penjualan, enter. Oke, sama dengan, nah ini dibalik-balik nggak apa-apa teman-teman ya. Umpama jumlah harga satuannya dulu diklik, dikali dengan harga satuannya, itu tidak masalah, hasilnya pun akan sama teman-teman. Oke, sama dengan lagi, tuh dikali dengan harga satuan, enter. Nah, hasilnya akan muncul teman-teman. Ini biasanya
digunakan untuk mengetahui total penjualan, jumlah siswa secara keseluruhan, dan lain-lain sebagainya. Ini untuk menjumlahkan teman-teman ya. Itu tadi mengenai rumus pembagian, pengurangan, penjumlahan, dan perkalian teman-teman. Nah, oke, sekarang kita kombinasikan. Di sini saya ingin mengetahui total harga secara keseluruhan. Nah, untuk mengetahui total harga secara keseluruhan ini, teman-teman bisa memanfaatkan yang namanya rumus sum. Oke, rumus sum kita pilih di sini sama dengan, kemudian kita ketikkan sum, teman-teman. Sum. Oke, sekilas dulu rumus sum ini biasanya digunakan untuk menjumlahkan data dalam jumlah berkelompok atau banyak, teman-teman. Oke, contohnya seperti ini. Saya ingin menjumlahkan seluruh dari penjualan harga total ini. Oke, tinggal saya klik, kemudian saya seret ke bawah, seret sampai bagian akhir, kemudian saya tulis tutup kurung, teman-teman. Jangan lupa tutup kurung, itu untuk mengakhiri dari bagian yang kita jumlahkan, teman-teman. Kemudian enter. Nah, hasilnya akan seperti ini, teman-teman. Nah, umpama nih teman-teman hanya ingin mengetahui harga total dari penjualan ban, penjualan baut, dan penjualan kampas rem depan, teman-teman. Sedangkan penjualan oli, penjualan ban dalam ini teman-teman tidak ingin mengetahui. Nah, bisa juga menggunakan rumus sum, teman-teman. Kemudian kalian ketikkan sum, tinggal pilih saja bagiannya, yaitu di harga total penjualan ban, yaitu E5, kemudian koma, kemudian penjualan baut, koma lagi, teman-teman, dan penjualan kampas rem depan. Nah, di sini langsung tutup kurung, teman-teman. Kemudian enter. Nah, harganya akan diketahui sebesar atau senilai ini, teman-teman, 376.000. Oke. Itu tadi. Karena saya ingin mengetahui keseluruhan, makanya saya harus memblok semuanya, teman-teman ini. Semuanya enter sudah. Selanjutnya untuk mencari nilai rata-rata, ini bisa menggunakan rumus average. Kita ketikkan sama dengan, kemudian tulis average. Nah, ini artinya rata-rata, teman-teman ya. Umpama saya ingin mengetahui harga rata-rata dari harga total. Harga rata-rata dari keseluruhan harga total ini, teman-teman, kita blok ke bawah. Kemudian ingat tutup kurung, teman-teman, kemudian enter. Nah, harga rata-ratanya sebesar ini, teman-teman. Nah, ketika kalian ingin mengetahui tidak ingin mengetahui secara keseluruhan, umpama penjualan ban, harga penjualan baut, dan penjualan kampas rem aja, harga rata-ratanya yang kalian ingin ketahui, bisa menggunakan seperti cara yang pertama saya contohkan di harga total, teman-teman ya. Selanjutnya, umpama saya ingin mengetahui banyaknya jenis barang. Oke, untuk mengetahui banyaknya jenis barang ini, kalian bisa memanfaatkan rumus count dan count A biasanya. Ini biasanya sering digunakan untuk pada tabel atau pengelompokan jenis barang, pengelompokan data yang banyak, teman-teman ya. Oke, kita klikkan sama dengan, kemudian count. Kita menggunakan count E aja dulu ya, biar nanti saya jelaskan apa bedanya count dengan count E. Oke, kita seret ke bawah semua, kemudian tutup kurung, enter. Nah, di sini ada 5 banyak yang jenis barang, teman-teman. Seperti yang kita ketahui, kita bisa hitung 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Jumlahnya semua ada 5, teman-teman. Nah, sekarang kita gunakan rumus count E, count maksudnya, sorry. Count. Oke, di sini kita seret ke bawah, kemudian enter, sama hasilnya 5. Nah, sekarang saya ingin menjelaskan apa bedanya antara count A dengan count. Itu
Kalau count E itu biasanya digunakan untuk mengetahui banyaknya jenis barang dengan berupa nama barang atau berupa huruf dia teman-teman, bukan berupa angka. Kalau count itu berlaku hanya pada angka teman-teman. Umpama nih, saya contohkan count ini saya gunakan di nama barang ini. Saya enter. Nah, hasilnya akan 0, teman-teman. Karena tidak sesuai. Count ini hanya digunakan pada bagian tulisan yang berupa angka. Sama dengan count G tutup kurung enter. Nah, sampai di sana dapat dipahami teman-teman perbedaannya. Oke, kita lanjut, yaitu ingin mencari dari harga tertinggi. Nah, untuk mengetahui harga tertinggi ini, teman-teman bisa menggunakan rumus max. Umpama juga teman-teman sebagai guru ingin mencari nilai tinggi UTS dari siswanya, bisa menggunakan rumus max ini teman-teman. Tinggal kalian ketik max, kemudian blok semua bagian ini. Saya ingin mengetahui harga tertinggi dari harga total. Oke, saya tutup kurung, kemudian enter. Nah, harga tertinggi dari harga total ini itu sebesar 250.000 teman-teman. Bisa kita cek kebenarannya. Itu ini 250.000, ini 110, 6.000, 90.000, 120.000. Benar teman-teman ya. Oke, selanjutnya kita ingin mencari harga terendah. Untuk mencari harga terendah, atau para guru biasanya mencari nilai terendah siswanya, itu bisa menggunakan rumus min. Ya, sama dengan min, kemudian klik 2. Kalau tidak mau klik 2, teman-teman bisa langsung gini teman-teman ya. Min, buka kurung, seperti itu teman-teman. Min, buka kurung, kemudian pilih dari harga totalnya ini, kemudian saya tutup kurung, enter. Oke, nah harga terendahnya itu berada di angka 6.000 teman-teman, yaitu pada penjualan baut. Benar teman-teman ya. Ya mungkin itu saja dulu untuk pertemuan belajar Microsoft Excel pemula di part 3 ini teman-teman. Saya akan lanjutkan videonya di part 4. Terima kasih sudah menonton. Semoga dapat membantu.